logikanya sekarang. Kalau pagi kita tidak mau berpikir, nanti siang kita akan tidak bisa bekerja. Kalau siang kita tidak bekerja, nanti sore mau makan apa? Kalau sore tidak makan, alamat malam tidak bisa tidur. Itu jelas. Kalau waktu muda tidak mau belajar, dewasanya bingung. Dewasa bingung, tua terlunta-lunta. Tua terlunta-lunta, matinya pun sengsara. Maka biarlah keras keringat, banting tulang, berurai air mata di waktu muda sekarang ini. Asal nanti kita bisa menghadapi hidup dengan senyum. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dalam hidup di masyarakat itu, bagus kalian pakai filsafat lilin. Kalau listrik mati, kita pasang lilin di rumah. Lilin yang kita bakar itu, kalau dia bisa ngomong, dia akan bilang, hai manusia, kau bakar saya, meleleh hancur tubuh saya kepanasan. Biarlah manusia, biar hancur, meleleh tubuh saya kepanasan, asal kau semua mendapat terang. Betul apa betul? Sepanjang yang Tuhan hina, biarlah saya Tuhan hina, asal jangan agama yang Tuhan hina. Biar saya yang Tuhan injak-injak, asal jangan agama saya Tuhan injak-injak. Biar badan saya dibudak, asal jiwa saya merdeka. Dan untuk itu, jangankan punya tenaga, waktu, pikiran, nyawa yang satu-satunya ini pun siap saya wakafkan buat kepentingan Islam. Sanggup? 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 Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan pakai pepatah orang tua dulu. Kelapa muda kupas-kupasin, katanya. Kelapa tua tinggal batoknya. Lagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka melalui kesempatan ini, Wisnu sangat mengharapkan untuk bersama-sama mengkaji Al-Quran lebih dalam lagi. Sejak pengenalan, penghayatan, sampai kepada pengamalan. Karena apa? Al-Quran mampu menghadapi tantangan zaman, di mana, bagaimana, dan kapan saja. Dan pula Al-Quran adalah sentral dari semua narasumber hukum kehidupan duniawi dan ukhrawi. Al-Quran kitab suci berbahasa Arab asli, mulai turun hingga kiamat nanti, pertanda Quran firman murni. Kita semua harus berkeyakinan bahwa jalan yang sesat adalah jalan yang menyimpang dari ajaran Islam. Ajaran yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitabullahi wa sunnatu rasulih." Artinya, kutinggalkan untukku dua perkara, tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, surga selalu rindu kepada 4 maksud
macam manusia. Satu, orang yang gemar membaca Al-Quran. Dua, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tiga, orang yang sanggup menjaga lidahnya dari perkataan yang tidak baik. Empat, orang yang mau memberikan makan kepada orang lapar. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama membacakan ikrar agar Allah senantiasa memberikan maghfirah serta inayah kepada kita sekalian. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ikuti ucapan Wisnu. Allahumma rahamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman
Terima kasih. Syukron jazilan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya Imam Ghazali membagi manusia itu 4. Pertama, ada orang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Orang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini idealnya. Di dunia rumahnya gedong, punya pabrik, punya mobil, punya harta banyak, dan ibadahnya kuat. Dunia akhirat dia bahagia. Ada orang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirat. Orang bahagia di dunia, di akhirat celaka. Di dunia rumahnya besar, duitnya banyak, istrinya 4, tapi miara tuyul, korupsi, manipulasi, tidak peduli hal haram, yang penting perut kenyang, sikat terus urusan belakangan. Ini orang macam ini cuma sekedar bahagia di dunia, tapi celaka akhirat. Yang ketiga, ada orang saqiyun fi dunya wa sa'idun fil akhirat. Tidak begitu beruntung di dunia, tapi bahagia di akhirat. Rumahnya ya kadang-kadang ngontrak, buat keperluan sehari-hari, kadang-kadang tutup lubang gali lubang. Tapi kemiskinannya, kesulitannya tidak menghalangi ibadah kepada Allah. Orang ini tidak begitu beruntung di dunia, tapi bahagia di akhirat. Paling celaka yang keempat, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirat. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Rumahnya di pinggir empang, gubuk, udah miring, bocor lagi. Makan sekeluarga cuma punya piring kaleng satu. Asal mau makan antri. Udah gitu gak pernah sujud, gak pernah ngaji, gak pernah hadir di mana majelis taklim. Sudahlah di dunia celaka, di akhirat pun tidak menghalangi ibadah kepada Allah. Syukur kalau bisa kejayaan dunia kita raih, kejayaan akhirat kita nikmati. Jadi mau sukses dalam hidup, jangan jauh-jauh dari Allah. Takut kita kepada kerbau, lari. Takut kita kepada ular, jauhi. Takut kita kepada Allah, dekati. Mau sukses dalam hidup, jangan jauh-jauh dari Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama, mari kita kembali pada pembentukan anak sehat dan anak pintar. Di dalam syair mengatakan, al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sehat terletak kepada tubuh yang sehat. Maka jangan lupa setiap makanan harus bergizi. Setiap makanan, apa itu untuk anak-anak, apa itu untuk orang tuanya, harus bergizi dan memenuhi 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna, 1 nasi, 2 lauk pauk, 3 sayur mayur, 4 buah-buahan, 5 susu. Susu kalau memungkinkan. Kalau tidak ada susu kaleng, ya susu ibu. Dan budayakan catur warga. Catur itu 4, warga itu anggota. 1 orang bapak, 1 orang ibu, 2 orang anak.
anak cukup 2 saja, laki-laki perempuan sama saja. Sekali lagi, dengan norma keluarga kecil, bahagia sejahtera merupakan jembatan emas menuju dunia hasanah dan akhirat hasanah. Maka melalui kesempatan ini, Wisnu sangat mengharapkan kepada para pemuda, remaja-remaji untuk belajar berdisiplin diri dengan menghindari sifat hura-hura, mabok-mabokan, teler-teleran, judi, bikin onar dan sebagainya. Kita sadari subhanul yaum rijalul ghad. Sekarang pemuda, esok hari jadi pemimpin bangsa. Karena disiplin ini adalah faktor keteladanan. Gunnar Myrdal, pakar ekonomi abad ini, pernah bilang bahwa salah satu ciri manusia modern adalah manusia yang pandai memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Ini persis pesan Nabi tadi tuh, pergunakan waktu yang 5 sebelum datang yang 5. Manusia modern, kata Gunnar Myrdal, adalah manusia yang pandai memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Kalau inilah ciri manusia modern, mestinya dengan 17 rakaatnya telah diajarkan bagaimana mengatur waktu. Konon seorang ulama sufi mempunyai murid 40 orang. Di antara 40 muridnya ini ada satu yang lebih disayang ketimbang yang lain. Itu menimbulkan tanda tanya kalau tidak rasa iri di kalangan murid yang lain. Protes. Guru, 40 murid orang Tuan Guru, kenapa satu itu yang kelihatannya mendapat perhatian istimewa? Guru tidak adil. Kamu mau tahu? Tentu. Besok pagi-pagi kumpul di sini. Pagi-pagi kumpul, 40 murid ini termasuk satu yang mendapat perhatian istimewa ini. Tiap-tiap murid ini diberi sebilah pisau dan seekor burung. Gurunya pesan, masing-masing kamu bertebaranlah, cari tempat untuk menyembelih burung dengan pisau ini. Dengan catatan, burung itu harus kau sembelih di tempat yang kira-kira tidak ada yang lihat. Baik, guru. Nyebarlah murid ini. Ada yang lari ke pinggir laut, tengok kiri kanan, gak ada orang, potong. Ada yang musrah ke alang-alang, kiri kanan gak ada orang, sikat. Ada yang masuk ke gua, gak ada orang, sikat. Tidak lama kemudian berkumpul kembali 40 muridnya ini. Bagaimana? Sudah disembelih semuanya burung-burung itu? Sudah, Tuan Guru. Maafkan Guru, yang burung belum saya sembelih. Tadi Guru pesan burung ini harus kau sembelih di tempat yang kira-kira tidak ada yang lihat. Saya sudah cari tempat itu, Guru. Tapi kemanapun saya berada, di pinggir laut, di dalam gua, berukar di puncak gunung yang tinggi, di kedalaman dasar bumi. Allah lihat, Guru. Saya nggak bisa sembelih ini karena Allah selalu lihat. Sang guru pun senyum, lalu bilang kepada murid-murid yang lain, nah, tahu nggak kamu semua kenapa satu itu yang mendapat perhatian istimewa? Dia punya disiplin. Disiplin itu timbul, bukan disiplin kucing. Kalau kucing namanya juga kucing. Kita taruh ikan di piring, nongkrong kita di situ. Aduh, kucing kalem. Sopan, tenang, anteng. Kenapa?
penjara. Jadi itu sopannya kucing, kalemnya kucing, antengnya kucing, karena kita nongkrong deket piring. Dan begitu kita tidak ada, kucing kelihatan sifat aslinya. Hadirin, kiranya sampai di sini pertemuan kita ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila yang keluar dari mulut saya dianggap sesuatu yang benar, itu semata-mata kehendak Allah. Dan apabila yang keluar dari mulut saya dianggap sesuatu yang salah, itu semata-mata kejaifan pribadi saya. Dan akhirnya saya mohon maaf yang seagung-agungnya. Walafu minkum, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, pasti kita berjumpa lagi.